anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat sehingga kita masih bisa melaksanakan berbagai aktivitas hingga saat ini. Salat dan salam lalu kita sampaikan di kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya, keluarganya, dan orang-orang yang senantiasa berpegang teguh pada sunnahnya sampai hari kiamat nanti. Baik, Bapak sekalian, kita buka pertemuan kita pada hari ini dengan sama-sama baca surat Al-Fatihah dengan niat semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita. Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu-pintu rizki buat kita sehingga kita bisa berwakaf. Ya Allah Subhanahu wa taala kabulkan segala doa-doa kita di bulan Ramadan ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, Bapak sekalian, tema kita pada sore ini adalah di acara sesi inspirasi wakaf ya spesial Ramadan. Itu kita ingin belajar ya, ingin melihat best practice-nya, pengalaman dari teman-teman kita di Gontor dalam pengelolaan wakafnya. Dan alhamdulillah sudah datang bersama kita di forum Zoom ini Ustadz Syahrudin, MSc Fin. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Syahroni. Masalah syukran Ustaz telah hadir bersama kita. Mudah-mudahan capeknya udah hilang Ustaz ya. Katanya baru tiba dari Turki Ustaz. Ya, insya Allah untuk wakaf mulia, insya Allah siap. Masya Allah. Syukran, syukran, syukran. Baik Bapak sekalian, nanti Ustadz Fahrudin akan memperkenalkan diri secara langsung Ustadz ya. Secara umumnya beliau dikenal sebagai salah satu direktur di ICAS ya Unina Gontor. Nah, apa itu ICAS ya dan sebagainya nanti insya Allah akan diceritakan berlanjut kepada cerita tentang wakaf di Gontor sehingga wakaf bisa Gontor bisa menjadi megah seperti sekarang ini. Dan mudah-mudahan yang hadir pada hari ini nanti bisa mengikuti jejak-jejak yang telah ditorehkan ya dalam sejarah pendidikan Islam di Indonesia ini. Kepada Ustaz Syahrudin, falyatafaddal masykurun. Baik, terima kasih Ustadz Syahroni. Bapak Ibu hadirin sekalian yang pada sore hari ini menyempatkan bersilaturahim yang diwasilahi Wakaf Mulia Institut bersama kami ICAS Universitas Wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, pertama kami sampaikan terima kasih atas undangan dari pihak Wakaf Mulia Institut yang jauh-jauh hari ketika kami masih di Istanbul, Turki, sudah dihubungi nih Ustadz Syahroni. Jadi alhamdulillah pada hari ini, walaupun kemarin baru sampai dari Turki, insya Allah untuk kita semua saling sadar, saling memahami pentingnya wakaf seperti apa yang pada sore hari ini ditulis oleh Pak Syahroni dan timnya itu spesial gitu ya, Ustadz Syahroni. Ya insya Allah, walaupun kita di bulan Ramadan, Bapak Ibu sekalian yang identik dengan zakat ya, yang kita wajib tunaikan nanti, baik itu zakat mal dan juga zakat fitrah tentunya, ada baiknya kita juga sedikit memahami seperti zakat kira-kira seperti itu Bapak Ibu yang lebih familiar di pemahaman kita di tengah-tengah umat pada hari ini ya. Karena zakat
ya itu masuk ke dalam kewajiban, bahkan masuk dalam salah satu rukun Islam, ya. Namun tidak kalah pentingnya juga Islam memiliki, ya Bapak Ibu sekalian, konsep dan juga praktek, yaitu wakaf, ya. Alhamdulillah pada sore hari ini kami dari ICAS tadi dipersilahkan oleh Ustadz Syahroni untuk memperkenalkan ICAS. ICAS adalah International Center for Awqaf Studies, pusat studi wakaf internasional di bawah struktur Universitas Darussalam Unida Gontor yang berdiri sejak tahun 2018, Bapak Ibu sekalian. Jadi adanya pusat studi wakaf ini di Unida Gontor tidak lepas dari strategi pengembangan wakaf produktif di bidang pendidikan. Tadi disebutkan oleh Ustadz Sahroni di Pondok Gontor. Ya, insya Allah dalam waktu yang singkat ini kami berusaha Bapak Ibu sekalian menyampaikan apa yang kami amalkan di Gontor yang insya Allah tahun ini Bapak Ibu sekalian akan genap berusia 1 abad atau 100 tahun menurut kalender Hijriyah. Ya, sebagaimana Nahdlatul Ulama juga didirikan pada tahun 1926, Gontor juga didirikan pada tahun yang sama, dan di tahun ini menurut kalender Hijriyah, alhamdulillah Gontor akan sampai ke umur 100 tahunnya bersama-sama juga dengan Nahdlatul Ulama. Namun dalam kalender miladinya nanti pada tahun 2026 insya Allah akan genap menurut kalender miladi Gontor berusia 100 tahun. Insya Allah nanti Bapak Ibu sekalian sekiranya ada kelapangan waktu bisa kami bersama kami mensyukuri betapa wakaf telah berkembang menjadi apa yang sama-sama Bapak Ibu umat Islam di Indonesia pada khususnya merasakan pendidikan yang kami di Gontor berikan kepada umat Islam secara umum dan tentu kepada umat manusia melalui jalur pendidikan. Baik Bapak Ibu sekalian, tadi saya sempat membuat sedikit slide, ya. Saya sudah share ke pihak Wakaf Mulia, ya, dengan Ibu Isna, ya. Ibu Isna, atau kalau enggak saya boleh izin Ustadz Syahroni, saya izin share screen. Ya, silakan Ustaz. Ya, terlihat Bapak Ibu sekalian, ini sengaja saya tampilkan saja leaflet yang dibuat oleh Wakaf Mulia dan panitia. Ini cantik sekali Ustaz Sahroni. Jadi saya nampaknya tidak perlu bikin cover presentasi lagi. Jadi saya tempel aja langsung ini yang luar biasa ini dari backgroundnya, ya. Terima kasih nih Ustaz Sahroni dan Wakaf Mulia Institute. Siap Ustaz. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita lebih jauh mengenal Gontor, yang mungkin juga Bapak Ibu sekalian sudah pernah tahu, bertepatan dengan bulan Ramadan ini, ya, kita pernah mendengar dari banyak ulama, ya, seperti apa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata pada bulan yang mulia ini Rasulullah lebih dermawan dibanding bulan-bulan sebelumnya. Berdasarkan hadis, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajwadun nas wa kana ajwadu ma yakun fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana yalqahu fi kulli lailah min Ramadan
fayudarisuhul Qur'ana farrasul sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khair minar rihil mursalah, yang bermakna Bapak Ibu sekalian dari hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling dermawan. Kemudian hadis dilanjutkan, Rasulullah lebih dermawan lagi di bulan Ramadan, Bapak Ibu sekalian. Dan ini disaksikan langsung oleh malaikat Jibril. Saat malaikat Jibril menemui Rasulullah setiap malam untuk mengajarkan Al-Quran. Nah, bahkan diibaratkan Bapak Ibu sekalian, kedermawanan Rasulullah itu seperti angin yang berhembus. Ya, jadi seperti inilah gambaran bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan itu lebih gemar memberi, bersedekah, berderma, ya, dan tentu di dalamnya masuk juga konsep berwakaf. Ini yang perlu disampaikan pertama dalam momentum kita di bulan Ramadan. Nah, dalam sebuah hadis juga Bapak Ibu sekalian, dari hadis riwayat Tirmidzi disampaikan oleh Rasulullah, innallaha yaqbalus sadaqah wa ya'khudhuha biyaminih fayurabbiha li ahadikum kama yurabbi ahadukum muhrahu hatta idza luqmata latasiru mithla uhudin. Yang berarti Bapak Ibu sekalian dari hadis Rasulullah ini, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima amalan sedekah dan mengambilnya Bapak Ibu sekalian dengan tangan kanannya. Ya tentu kita tidak mentakwilkan Allah seperti hamba atau makhluk, tidak. Lalu Allah mengembangkan pahalanya dari sedekah kita ini untuk seorang dari kalian, sebagaimana kalian, kita semua Bapak Ibu sekalian, mengembangkan seekor anak kuda. Ya, itu pahala dari setiap sedekah yang kita berikan. Bahkan sedekah yang hanya sebiji bisa berkembang menurut hadis ini Bapak Ibu sekalian hingga sebesar gunung Uhud. Ya, kalau Ustaz Syahroni, Bapak Ibu sekalian, kita lihat di negara Saudi seperti apa besarnya gunung Uhud. Nah, itu bisa seperti itu berdasarkan hadis ini, sedekah yang kita berikan. Ya, pahalanya bisa seperti itu. Nah, terkait konteks wakaf Bapak Ibu sekalian, jadi siapapun ya, lembaga apapun ya, kalau memang niatnya sudah benar untuk berwakaf misalnya, maka kita tidak perlu ragu ya. Kalau Gontor sekarang menginjak ke 1 abad, mungkin dengan masifnya literasi, masifnya pemahaman, juga seringnya dosen-dosen Unida Gontor, bahkan Pak Rektor, Pak Kiai ya, jika diundang untuk tidak ragu-ragu menyampaikan pengalaman apa yang kami telah amalkan dan terus kami pegang untuk mengembangkan harta benda wakaf yang telah diamanahkan kepada kami semua di Gontor. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin kita perlu pahami bersama ya, sebelum kita melangkah ke strategi apa yang Gontor amalkan hingga usianya tahun ini menginjak 1 abad. Sebelum itu kita lihat kepada rukun wakafnya dulu Bapak Ibu sekalian ya. Rukun wakaf yang pertama yaitu wakif ya. Siapa sih kira-kira wakifnya Pondok Modern Darussalam Gontor itu ya? Wakifnya ada 3 Bapak Ibu sekalian, dan ketiganya ini adalah kakak beradik yatim. Nah, itu yang perlu kami sampaikan. Jadi yang berwakaf ini adalah anak-anak yatim ya. Itu pada mulanya ya.
disebutlah nama Allahu Yarham Ahmad Sahal, Zainuddin Fannani, Imam Zarkashi. Ketiga, kakak beradik ini berstatus yatim saat mereka mewakafkan seluruh harta warisan dari orang tuanya ditambah pembelian pribadi masing-masing juga ikut diwakafkan pada tahun 58. Nah, tadi disampaikan pada tahun 1926 pondok didirikan. Namun pada saat itu Bapak Ibu sekalian ya belum diwakafkan. Nah, baru setelah 32 tahun secara resmi wakif tiga kakak beradik yatim tadi secara resmi menandatangani di hadapan para utusan pemerintah dan juga unsur-unsur masyarakat mewakafkan ya. Mewakafkan tidak lagi tanah kosong untuk mohon maaf dibebankan misalnya kepada wakaf mulia institut misalnya. Tolong Ustadz Sahroni misalnya. Saya wakaf tanah 2 hektar. Tolong Ustadz dibangunkan pesantren seperti Gontor. Nah, nanti agaknya wakif Ustadz Sahroni atau wakif maaf nazir wakaf mulia yang akan pusing itu. Ini tanah kosong bagaimana bangun gedungnya, dari mana uangnya, santrinya bagaimana cara mendatangkannya, guru-gurunya dari mana dapatnya dan seterusnya dan seterusnya. Namun ketiga wakif Gontor ini setelah 32 tahun sebenarnya bukan ingin mewakafkan dari awal, artinya menunggu sehingga ekosistem pendidikan itu sudah terbentuk. Jadi ibarat Bapak Ibu mau berwakaf, itu wakaf misalnya konteksnya sekolah, itu muridnya sudah ada, gedungnya sudah ada, kurikulumnya sudah berjalan, dan seterusnya dan seterusnya. Walaupun tentu dengan kemampuan dari pendiri atau para wakifnya. Jadi itu di Gontor, Bapak Ibu sekalian. Wakifnya ada 3 orang, kakak beradik yatim. Selanjutnya harta benda wakaf. Nah ini kami ambilkan langsung dari catatan yang dinamakan piagam penyerahan wakaf Gontor yang sampai hari ini alhamdulillah masih tersimpan rapih sehingga bisa dirujuk oleh siapapun. Pertama, harta wakaf di Gontor itu pertama kali tanah kering, Bapak Ibu sekalian. Inilah yang berdiri di atasnya bangunan-bangunan atau sarana prasarana pendidikan. Ada juga sawah 16,8 hektar lebih. Inilah salah satu yang menjadi sumber dari pendanaan Gontor pada saat itu. Jadi sudah ada sawah yang menghasilkan, hasilnya itu sudah ikut berkontribusi dalam mengembangkan lembaga pendidikan. Selanjutnya 12 gedung Bapak Ibu sekalian. Jadi gedung-gedung sarana prasarana diantaranya masjid, perpustakaan, ruang kelas, asrama, aula bahkan itu sudah ada dan semua ini diwakafkan. Plus juga dengan santrinya sudah sekitar 1.000 saat diwakafkan itu. Jadi ibarat kalau perusahaan Bapak Ibu sekalian ya, ini sudah apa ya? BOT ya, sudah apa namanya? Sudah sampai gitu ya, modalnya sudah kembali kalau mau berhitung-hitung seperti itu ya. Sudah kemudian tinggal berjalan ya. Jadi nazir wakaf sudah tidak lagi memikirkan dari mana bangun sarana prasarananya, dananya dari mana, setelah jadi kemudian santrinya bagaimana cara menariknya dan seterusnya, gurunya dan seterusnya dari mana. Jadi Gontor dari awal sudah lengkap
ekosistem pendidikannya baru diwakafkan. Bahkan di dalam sejarah kami, para kiai itu juga sudah diambil oleh komunis, Bapak Ibu sekalian, dan sudah siap esok subuh akan disembelih waktu itu, ya, dan sudah siap mewakafkan nyawanya. Tapi Allah Subhanahu wa taala nampaknya memanjangkan usia beliau pada saat itu, kemudian tentara hadir dan membebaskan para kiai kami, sehinggalah beliau-beliau wafat husnul khotimah di dalam pondoknya dan dimakamkan juga di tanah wakaf pondok di dalam Gontor. Jadi nampaknya Bapak Ibu sekalian, para wakif di Gontor sangat paham sekali konsep harta, ya, bahwa harta itu hanya sekadar titipan. Harta yang sejati adalah yang kemudian dimanfaatkan, diserahkan melalui wakaf misalnya kepada umat untuk dikelola yang amal jariahnya insya Allah sampai hari akhir nanti terus mengalir Bapak Ibu sekalian kepada para wakifnya. Kemudian dari Gontor juga dicatat rapi siapa sebenarnya penerima manfaat wakaf. Jadi Bapak Ibu sekalian sering kami mendengar gitu dari masyarakat, ya kenapa Gontor tidak menggratiskan saja semua santrinya, semua mahasiswanya, kan dikelola dari harta benda wakaf misalnya. Dan hasilnya itu apa tidak cukup untuk menggratiskan misalnya Bapak Ibu sekalian. Santri yang sampai tahun ini ada di sekitar 35.000 Bapak Ibu sekalian seluruh Indonesia dengan kampus-kampus cabangnya mulai dari Aceh, Poso di Sulawesi, sampai di ujung Jawa Banyuwangi. Insya Allah kami terus berupaya untuk mendidik umat dimanapun berada. Jadi penerima manfaat wakaf itu dalam piagam wakafnya itu diwakafkan kepada Ikatan Keluarga Pondok Modern Gontor atau kepada umat secara umum, tetapi tidak dipahami setiap kita misalnya mengaku sebagai umat Islam, oh berarti saya berhak, tidak seperti itu ya. Jadi ada lembaganya, diwakilkan ya oleh Ikatan Keluarga Pondok Modern Gontor. Nah, kenapa kepada lembaga tersebut? Karena di atas akta ikrar wakafnya Bapak Ibu sekalian itu tertulis jelas ya bahwa pihak kedua sebagai penerima harta benda wakaf itu wajib sanggup memenuhi segala persyaratan dan kewajiban yang tertuang di dalam piagam penyerahan wakaf. Itu clear, hitam di atas putih, ya. Jadi pengelola atau nazir wakaf yang ada sekarang, kami semua terikat dengan persyaratan dan kewajiban yang tertulis sejak tahun 1958 saat diwakafkan. Nah, ini yang kemudian mungkin Bapak Ibu sekalian masih belum terlalu memahami. Nanti kalau saya berwakaf, misalnya Ustadz Eko atau Pak Ade Saifullah gitu ya, berwakaf, ya nanti tadi di situ disebutkan seluruh harta warisan diwakafkan lah. Nanti anak cucu saya misalnya Ustadz Eko, Pak Ade ya, ini makan apa gitu kalau semuanya diwakafkan. Tapi alhamdulillah di Gontor, anak cucu dari pendiri Gontor, para wakif, alhamdulillah semuanya masih bisa buka puasa dengan lauk yang layak, Bapak Ibu sekalian. Artinya kami tidak kelaparan, bahkan tidak hanya keturunan dari pewakif, bahkan sampai asatid, guru-guru santri juga tidak ada yang kelaparan, alhamdulillah. Jadi betapa wakaf itu terus tumbuh dan berkembang, berkah memberkahi. Nah, rukun wakaf yang keempat yaitu akad ya. Walaupun dalam mazhab kita diperkenalkan ada wakaf muakkad atau sementara Bapak Ibu sekalian, tapi di Gontor para pewakif memilih wakaf yang akadnya muabbad, abadi.
selamanya, ya. Maka keturunan wakif tidak lagi memiliki hak waris atas wakaf, atas harta benda wakaf yang tadi disebutkan di awal, tidak lagi memiliki hak waris, ya. Namun Bapak Ibu sekalian, ini saya juga masuk ke strateginya. Di dalam struktur organisasi Pondok Modern Darussalam Gontor, kami memiliki lembaga tertinggi, yaitu Badan Wakaf. Di dalamnya beranggotakan 15 orang dengan persyaratan lagi-lagi yang telah ditetapkan. Jadi tidak sembarang orang bisa duduk di dalam keanggotaan Badan Wakaf. Kenapa? Karena sudah ditetapkan persyaratannya sejak awal. Jadi ADART semua sudah ada, ya. Dan di dalam Badan Wakaf itu para keturunan dari wakif diberi ruang. Nah, ini mungkin Bapak Ibu sekalian yang ingin kami tekankan. Misalnya Pak Ade atau Ustadz Eko berwakaf. Nah, boleh nggak anak saya, keturunan saya ikut, ya, di dalam badan wakaf tadi? Ya, itu boleh asal ditetapkan di awal sesuai dengan akta ikrar wakafnya. Nah, tapi di Gontor, Bapak Ibu sekalian, ikutnya unsur keluarga wakif di dalam anggota badan wakaf bukan dimaknai tidak ikhlas atau belum ikhlas berwakafnya, tidak, tapi diniatkan untuk mengawal amanah wakif, ya, yang sudah tertulis di dalam piagam penyerahan wakaf tadi tahun 58. Dan itu pun Bapak Ibu sekalian jumlahnya dari unsur keluarga wakif minoritas, ya. Nah, kalau misalnya mohon maaf Ustadz Eko atau Pak Ade Saifullah berwakaf, kemudian membuat badan wakaf, ingin seperti di Gontor, jumlahnya ikutlah copy paste aja misalnya dari Gontor 15 juga. Tapi mohon maaf, 10-nya sudah di booking oleh anak cucunya Ustadz Eko misalnya, Ustadz. Ya, nah itu kan mayoritas. Nah itu menandakan belum ikhlas, ya. Tapi di Gontor dari 15, ya, itu hanya 2 orang saja dari setiap wakif yang boleh masuk ke dalam anggota badan wakaf. Itu pun, ya, tidak diniatkan untuk apapun kecuali menjaga dan mengawal amanah para wakif atau para orang tuanya terdahulu. Jangan sampai 15 orang ini melanggar atau keluar dari syarat-syarat yang telah ditetapkan di dalam piagam penyerahan wakaf tahun 58. Nah, kembali kepada strategi, ya, tadi saya sampaikan salah satu strateginya, jadi bisa Ustadz Eko atau Pak Saifullah atau Bapak Ibu sekalian ingin berwakaf, kemudian dirancang, didesain, ya, keluarga bisa masuk di situ dalam jumlah yang minoritas sebagai bukti bahwa kita semua ini ikhlas berwakaf kepada umat Islam misalnya, ya, tapi keluarga juga ingin mengawal, itu bisa, ya. Dan lagi-lagi itu ditetapkan di akta ikrar wakaf, ya. Jadi tidak kemudian, mohon maaf, tadi disebutkan Ustadz Sahroni, Gontor sudah hampir 1 abad dengan asetnya mungkin yang sudah Bapak Ibu sekalian bisa lihat, baru kemudian anak cucu wakif rebutan, ingin mengatur, ingin mengelola. Nah, itu tidak bisa, ya, kalau tidak ada di dalam akta ikrar wakafnya itu tadi. Nah, di Gontor itu sudah didesain sedari awal, sejak tahun 58. Itulah yang kemudian di Gontor alhamdulillah sangat minim sekali gesekan-gesekan, ya, ataupun kegiatan yang kontraproduktif, ya, insya Allah minim sekali. Kenapa? Karena hitam di atas putihnya sudah sangat jelas. Anak cucu pendiri, walaupun itu anak cucu kiai, tidak lagi berhak
atas harta warisan orang tuanya. Itu clear di dalam akta ikrar wakafnya. Nah, melangkah ke strategi pengembangan Bapak Ibu sekalian, ini kami ambilkan langsung dari piagam penyerahan wakaf. LPI di sini Lembaga Pendidikan Islam. Ya, jadi Gontor itu tunduk kepada hukum, baik hukum positif maupun hukum syariah tentunya, ya. Dan Gontor sebagai lembaga pendidikan Islam adalah akan menjadi amal jariah dan tempat beramal. Makanya Bapak Ibu sekalian sekiranya ingin ke Gontor, ya, disitulah lembaga yang mendedikasikan niatnya untuk lahan tempat beramal, ya. Beramal di sini bukan diartikan hanya, mohon maaf ya, oh berarti di Gontor ada kotak amal di masjid, bahkan tidak ada Bapak Ibu sekalian, ya. Di Gontor kami, di masjid kami tidak ada kotak amal, ya. Kenapa tidak ada kotak amal, ya? Karena amal-amal itu tidak selalu dalam bentuk materi, ya. Tadi disebutkan di awal, kalau kami dalam bahasa Jawanya itu bondo, bahu, fikir, lek perlu sak nyawane pisan gitu ya. Bondo kalau kita punya harta, Ustadz Sahroni punya harta, mau diwakafkan, ahlan wasahlan. Tapi kalau yang tidak punya harta cukup, misalnya bisa tenaganya untuk memikirkan bagaimana lembaga ini terus berkembang. Bagaimana Wakaf Mulia Institut terus berprestasi. Nah, itu kan tentu diperlukan orang-orang yang berpikir, ya. Jadi tidak hanya kemudian bekerja tanpa arah, ya, sehingga kerjanya jadi kemana-mana, tidak fokus, ya, tidak sesuai dengan apa yang dicita-citakan Wakaf Mulia Institut misalnya, ya. Jadi fikir juga bisa kita sumbangkan. Tenaga tentu, ya. Ini saya yakin Ustadz Sahroni yang bikin leaflet sebegini cantik, background kita sore ini sebegitu berbinar, itu saya yakin tidak hitung-hitungan gitu. Ini bikin leaflet, ngerjainnya per jam sekian puluh ribu misalnya. Saya yakin tidak begitu. Ya. Kemudian yang menghubungi saya sejak dari Turki berapa minggu lalu itu saya yakin pulsanya juga tidak minta reimburse ke Wakaf Mulia Institute misalnya, ya. Nah, hal-hal seperti ini memupuk, ya, memupuk apa namanya lembaga kemudian menjadi tambah besar, tambah berkembang. Ya, kalau apa-apa kami di Gontor selalu Pak Kiai bilang sekiranya ustadz-ustadz ini, santri-santri kami menilai pekerjaan itu dengan uang, maka sejatinya Gontor sejak lama sudah bangkrut. Ya. Jadi kalau apa-apa dinilai, diukur dengan materi, itu sejak awal Gontor sudah bangkrut. Artinya apa? Memang Gontor tidak memberikan kepada yang beramal itu dalam bentuk materi secara formil, tidak, ya, karena yang kami berikan niatan tadi sudah disampaikan bahwa konsep harta menjadi penting untuk dipahami. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, Gontor, ya, terus dikembangkan menjadi sumber ilmu pengetahuan dan berjiwa pondok, ya. Maka dengan adanya pesantren sekarang berkembang menjadi Universitas Darussalam Gontor, tentu di dalamnya kami terus menjadikan lembaga ini sumber ilmu pengetahuan, ya. Sebagai contoh praktis misalnya Bapak Ibu sekalian, boleh sharing sedikit, banyak dari para profesor luar negeri itu Ustadz Sahroni, ya, itu begitu kami ingin, mohon maaf ya, ganti apa ya, ganti sangunya lah gitu. Kalau kami bilang ingin memberi fee kok kayaknya kurang apa namanya, kurang sesuai dengan level kepakaran beliau yang datang dari luar negeri. Itu seringkali Ustadz Sahroni ditolak, ya.
Bahkan pernah ada pengalaman ya, saya sendiri memberikan kepada profesor dari luar negeri, diterima Ustaz Sahroni, ditandatangani buktinya, setelah itu tidak dibuka, langsung saat itu diberikan lagi kepada Gontor, katanya ini wakaf saya katanya. Jadi apa namanya, seharusnya itu kita secara operasional keluar ya, tapi kemudian malah balik lagi dan terkadang ditambahi Ustaz Sahroni. Jadi itulah nampaknya jiwa yang menyentuh bagi siapapun yang datang ke Gontor ya, yang kemudian ikut sama-sama memupuk ya, memupuk lembaga ini, pondok kita ini yang sudah diwakafkan menjadi berkembang yang Bapak Ibu sekalian bisa lihat sampai hari ini. Selanjutnya, Ustadz Sahroni dan Bapak Ibu sekalian, Gontor sejak awal sudah punya panca jangka. Jadi pengembangan harta benda wakaf di Gontor itu sudah jelas akan dikembangkan kemana. Fokusnya kepada 5 poin ini. Yang pertama, pendidikan dan pengajaran. Maka hasil dari pengembangan harta benda wakaf yang ada di Gontor itu tidak akan ke kanan, tidak akan ke kiri, tidak akan sia-sia. Kenapa? Karena sudah jelas mengarah ke pendidikan dan pengajaran. Selanjutnya kaderisasi ya. Mungkin saya sebagai saksi hidup dan contoh Pak Sahroni. Jadi saya ke Turki ini alhamdulillah kuliah S3, SPP-nya gratis. Kenapa bisa gratis? Hasil MOU antara UNIDA dengan universitas di Turki. Jadi dua rektor sudah bertemu, salah satu poinnya yaitu saling mengirim kader untuk disekolahkan di lembaga masing-masing. Maka saya boleh cerita, ya sayalah kemudian saksi dan apa ya, amil ya, bukan amil zakat ya, saksi bahwa kaderisasi ini sangat didorong oleh Gontor. Jadi tuition fee-nya gratis ya, kemudian living cost-nya dari hasil pengelolaan harta benda wakaf. Maka sebenarnya ketika saya pribadi mengeluarkan dana ya yang berasal dari Unida Gontor itu sangat hati-hati sekali karena saya memahami yang saya terima untuk living cost ini hanya sebatas untuk belajar, tidak untuk yang lain ya, karena ini sumbernya jelas, maka kami juga harus mempergunakannya juga dengan jelas. Nanti setelah lulus tentu ya tanpa diminta siapapun ya, tanpa kemudian harus berlama-lama di Turki, setelah selesai pasti saya akan pulang kembali mengembangkan Gontor di Unida Gontor. Itu fungsi kaderisasi. Kemudian pergedungan atau bahasa ekonominya sarana dan prasarana. Itulah diarahkan hasil dari harta benda wakaf dikelola membangun sarana dan prasarana. Khizanatullah atau mungkin dana abadi yang kemudian terus dikembangkan untuk pengembangan lembaga pendidikan baik pondok dan juga universitasnya. Dan yang menarik Bapak Ibu sekalian ada juga dalam panca jangka Gontor kesejahteraan keluarga. Ini maksudnya bukan keluarga secara umum, tetapi keluarga di sini diartikan adalah yang terlibat langsung dalam pengembangan pondok dan juga universitas misalnya. Maka di Unida Gontor, Bapak Ibu sekalian, itu tidak seluruhnya dosen-dosen itu alumni Gontor, tidak ya. Tetapi mereka juga sama diperhatikannya dengan dosen-dosen yang alumni Gontor. Jadi selama mereka berkontribusi untuk pengembangan lembaga, maka mereka adalah keluarga bagi Gontor. Begitu juga sebaliknya, mohon maaf misalnya saya ya kemudian di luar Gontor ya tidak berkontribusi secara langsung untuk pengembangan lembaga, maka saya bukan keluarga Gontor. Ya, jadi keluarga di sini bukan ikatan darah, tetapi ikatan sejauh mana kita berkontribusi untuk pengembangan
lembaga. Itulah keluarga bagi Gontor. Selanjutnya strateginya yaitu Gontor atau lembaga pendidikan Islam berkhidmat kepada masyarakat, membentuk karakter umat. Inilah amanah yang tertulis dalam Piagam Penyerahan Wakaf tahun 58. Jadi, mohon maaf, mungkin tahun ini atau tahun depan kita akan mulai apa namanya menghadapi pemilihan pimpinan nasional misalnya. Maka kita tidak tengok kanan, tidak tengok kiri, tidak 01, tidak 02 ya, tetapi kita fungsinya adalah lembaga pendidikan yang berkhidmat kepada masyarakat, bukan kepada siapapun. Fokus di pendidikan. Justru kami dalam sejarah bangsa ya kita pernah melihat bahwa banyak pimpinan nasional pun berasal dari alumni Gontor. Kalaupun tidak, minimal nilai-nilai pendidikan itu dipegang oleh para pemangku kebijakan nasional misalnya. Itulah maksud dari berkhidmat kepada masyarakat. Karena kalau kita sebagai lembaga pendidikan berkhidmat kepada selain itu, ya yakinlah bahwa mereka temporer, ya paling juga 5 tahun, paling juga maksimal 10 tahun misalnya. Tapi kalau kita khidmat kepada umat, itu insya Allah akan sampai berabad-abad. Itulah yang telah terjadi di dalam sejarah peradaban Islam, bahwa Turki Utsmani berhasil ya langgeng hingga 6 abad lebih ya dengan sistem wakafnya. Ya, itu nanti ada bab sendiri nampaknya Ustaz Sahroni ya. Selanjutnya mewujudkan universitas Islam yang bermutu dan berarti. Itu juga strategi. Artinya apa? Pondok tadi sudah disampaikan santrinya sekitar 35.000 tahun ini ya. Tentu kita kalau Pak Kiai selalu bilang jangan gemuk ke samping, tapi tinggilah sehat ke atas. Artinya kalau kita ingin mewujudkan pondok, ya pondok itu kalau di Gontor levelnya eh, SMA lah gitu ya, kalau di nasionalnya. Nah, maka kita ingin meninggi yaitu mewujudkan universitas. Alhamdulillah sampai tahun ini Bapak Ibu sekalian, Universitas Darussalam Gontor sudah memiliki 7 fakultas, dan mohon doanya sebelum 1 abad nanti fakultas ke-8 akan kita dirikan, yaitu Fakultas Kedokteran. Mohon doanya Bapak Ibu sekalian. Itulah universitas Islam yang kita ingin selalu wujudkan, bermutu dan berarti. Bukan abal-abal mungkin gitu ya Ustaz Sahroni ya. Dan yang terakhir, dalam piagam wakaf juga clear ditulis untuk melengkapi akta notaril atau yang sekarang yaitu akta ikrar wakaf. Itulah Bapak Ibu sekalian yang tadi kami sampaikan. Di Gontor alhamdulillah minim sekali gesekan-gesekan terkait hal-hal yang tidak substantif. Kenapa bisa begitu? Karena dari awal sejak tahun 58 semua sudah didesain oleh wakif, sehingga yang menjalankan tinggal merujuk kepada apa yang telah ditetapkan oleh wakif, sehingga tidak kemudian di dalam perkembangan waktunya harta benda wakafnya itu membesar, malah menjadi sengketa-sengketa baik oleh keturunan bahkan para pengurus yayasannya. Naudzubillah min dzalik. Jadi itulah pentingnya akta ikrar wakaf. Jadi alhamdulillah Gontor sejak tahun 58 kami sudah sadar sekali betapa pentingnya akta ikrar wakaf itu. Sampai sini terima kasih Ustadz Sahroni, Wakaf Mulia Institut, Bapak Ibu sekalian atas sharingnya. Setelah ini kami kembalikan ke Ustadz Sahroni, sekiranya masih ada yang ingin kita diskusikan terkait strategi pengembangan wakaf produktif di bidang pendidikan di Pondok Pesantren Gontor. Jazakumullah khairan Ustadz Sahroni. Ya, terima kasih Ustadz Sahrudin. Masya Allah. Bapak sekalian, cukup mencerahkan ya buat kita.
tentang bagaimana grand design sebuah lembaga, terutama dalam konteks pendidikan, dalam pengembangan potensi-potensi, terutama sumber daya manusia untuk mewujudkan cita-cita ke depannya. Nah, selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Ibu sekalian, jika ada yang ingin ditanyakan di diskusi, boleh raise hand, kemudian bisa sampaikan langsung, atau bisa melalui kolom chat. Ya, nanti saya bacakan, insya Allah. Silakan, Bapak Ibu, raise hand dulu. Saya izin bertanya, boleh? Silakan, Ustaz, dari Ustaz Edi Handoko. Halo, assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran ya suara saya? Ya, Ustaz, silakan langsung, Ustaz. Baik. Untuk dalam waktu yang singkat ini, insya Allah, Ustadz Syahruddin, kami ingin bertanya sedikit atau mungkin sedikit mengkolaborasikan. Kalau di awal mula pendirian Gontor itu ada yang namanya tadi dijelaskan juga wakaf sawah ya, dengan luas 6 sekian hektar itu. Nah, kebetulan kita yang di rumah wakaf ini juga sedikit mensinergikan, cuma berbeda bentuknya. Kalau di Gontor itu ada sawah gitu yang nanam padi notabene. Kalau di rumah wakaf itu ada namanya pisang Cavendish, sama-sama perkebunan. Sama-sama pertanian bentuknya. Nah, yang ingin kami tanyakan terkait dengan pengelolaan sawah ini, wakaf sawah ini, itu role modelnya seperti apa, Ustadz? Mungkin bisa sedikit dijelaskan sehingga bisa kami amati, kami tiru, bahkan kami modifikasi sehingga setidaknya perkembangan suatu lembaga itu bisa sedikit serupa dengan Gontor seperti itu, Ustaz. Begitu, Ustaz Syahruddin. Mohon maaf atas kekurangan. Ustaz Edi dari mana, Ustaz? Rumah wakaf apa? Dari Rumah Wakaf Surabaya, Ustaz. Rumah wakaf Surabaya. Baik. Terima kasih. Kita langsung jawab ya, Ustaz Syahruddin, silakan. Ya, terima kasih Ustaz Edi Handoko atas pertanyaannya. Betul sekali Ustaz. Jadi yang ingin kami sampaikan, silahkan Bapak Ibu pengelola dan pegiat wakaf ya, yang kami sampaikan tadi tentu ibaratnya bisa disesuaikan dengan kondisi Bapak Ibu sekalian. Yang ingin kami sampaikan, kenapa ada tanah sawah ya? Tadi sudah disampaikan juga. Waktu diwakafkan itu tahun 58 sebesar seluas 16,8 hektar. Saat itu Bapak Ibu sekalian, Ustadz Edi, itu memang fokusnya adalah agar santri ya bayarannya atau SPP-nya tidak terlalu mahal. Jadi gabah hasil panen dari sawah wakaf tadi ya dikelola oleh pondok, dijual kepada dapur santri dengan harga yang mungkin sekarang di bawah harga pasar lah gitu ya. Sehingga itulah strategi pondok sehingga santri-santri itu bayarnya tidak terlalu mahal ya. Untuk saat ini Bapak Ibu sekalian di Gontor makan 90 kali dalam 1 bulan ya. Di setiap minggunya pasti ada telur, pasti ada ikan, ada ayam ya. Itu bayaran makannya 1 bulan itu hanya sekitar 350.000 Bapak Ibu sekalian ya. Itu kalau dihitung dengan ilmu finance misalnya yang saya belajar dari Malaysia itu kayaknya profesor pada komplain itu ya. Gimana bisa 350.000 makan 90 kali tanpa harus cari kayu bakar ya, tinggal datang ke dapur umum pondok atau universitas ya. Dan lauknya insya Allah memenuhi ya, proteinnya ada dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kembali ke pertanyaan, kalau role model tadi ya disampaikan, sekarang alhamdulillah tentu
data terakhir dari yayasan yang berawal dari sekitar 1,7 tambah 16,8, sekitar 18 hektar tahun 58 sampai tahun lalu rekap terakhir di Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Modern Gontor itu sudah menyentuh 1.600 hektar lebih tanah wakaf yang dikelola oleh Gontor, ya. Nah, dari 1.600 hektar lebih ini tentu semuanya tidak atau bukan tanah sawah, Ustadz Edi, dan juga tidak semuanya tanah kering, ya. Jadi kami di Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf itu membuat strategi-strategi, ya. Contoh misalnya di Mantingan, Ngawi itu ada sekitar hampir 200 hektar, ya. Oleh Pak Kiai dan yayasan itu dibagi 3 zona, Ustadz Edi, ya, sesuai dengan kebutuhan pondok dan universitas. Zona pertama itu adalah wakaf yang dikelola untuk manusia. Artinya manusia apa? Disitulah di atas tanah wakaf didirikan pesantren putri, didirikan universitas kampus putri. Itu satu sisi. Sisi yang kedua, kata Pak Kiai, itu adalah wakaf untuk hewan. Wakaf untuk hewan artinya apa? Di atas tanah wakaf itu, alhamdulillah kami sedang mengembangkan sapi kurban. Dan alhamdulillah sudah beberapa tahun ini Gontor sudah tidak membeli sapi kurban dari luar, tetapi membeli ke peternak di Mantingan yang dikelola oleh para ahlinya, ya, Ustadz Sahroni. Jadi kalau ustadz-ustadz disuruh menggemukkan sapi, ya nampaknya yang gemuk bukan hanya sapinya, ustadznya juga ikut gemuk gitu ya. Jadi alhamdulillah Ustadz Edi kami juga bekerja sama dengan para ahli di bidang peternakan yang kebetulan alhamdulillah juga alumni Gontor, yang alhamdulillah termasuk Ustadz Sahroni yang tidak menerima amplop itu, bahkan mereka yang kemudian memberikan, ya. Kemudian yang ketiga, wakaf untuk tumbuh-tumbuhan. Jadi tadi 3 ya, Ustadz Edi, strateginya. Pertama, dari hampir 200 hektar itu, ya, kami fungsikan untuk wakaf manusia. Itulah dibangun di atasnya Pondok Putri dan kampus Universitas Putri. Yang kedua, wakaf untuk hewan. Itulah penggembukan sapi. Kami juga sudah akan mulai dengan ayam, sehingga nanti santri-santri seminggu makan ayam itu tidak lagi beli dari luar pondok, tetapi hasil dari pondok sendiri. Yang ketiga, wakaf untuk tumbuh-tumbuhan. Itulah yang sedang kami kembangkan, rencananya ada mau ditanam pohon buah-buahan, mulai dari alpukat dan seterusnya dan seterusnya. Nah, bagaimana caranya Ustadz Edi dan Bapak Ibu sekalian, tanah sawah kok bisa jadi tanah untuk pohon alpukat misalnya? Itulah kami melibatkan pakar-pakar di bidang hortikultura, pertanahan, untuk kemudian kira-kira yang pas itu buah apa yang hasilnya bisa maksimal. Lagi-lagi hasil dari semua ini untuk mengembangkan lembaga pendidikan. Jadi itu salah satu strategi dan mungkin role modelnya. Kalau untuk sawah, kami juga seperti yang ada sistem sewa, ada sistem Jawa itu maro, ya, mungkin Ustadz Edi di Surabaya ada paroan itu, dan seterusnya dan seterusnya. Menurut kami sangat fleksibel, ya, karena apa yang kami inginkan adalah hasil, ya. Jadi prosesnya seperti apa itu bisa dimusyawarahkan dengan para pengelola di lapangan. Mungkin itu yang bisa kami respon, Ustadz Edi, Ustadz Sahroni. Ya, terima kasih Ustadz. Rasanya udah cukup tergambar jelas ya, Ustadz Edi ya.
Baik. Begini Pak, saya pengen mungkin agak sedikit lebih detail untuk mitra kerjasamanya itu dikelola oleh masyarakat sendiri atau langsung oleh teman-teman Gontor sendiri yang mengelolanya. Jadi mungkin mulai dari awal, mulai dari katakanlah baru kita ambil dari nol gitu, sawah belum ada tanamannya. Nah, itu pola pekerjaan itu mulai dari itu diurusi sendiri oleh Gontor atau mungkin ada orang ketiga kita menyewa petani supaya untuk menggarap. Mungkin seperti halo? Ya, Ya, halo, gimana cukup Ustadz Ustadz Aroni? Edi? Bisa langsung Ya, ditanggapi? Ya, silakan Ustadz. Baik, Ustadz Edi. Jadi contoh ya tadi misalnya nih yang sedang berjalan setahu kami, contoh tadi misalnya sawah ya sawah itu ada yang disewakan sekian hektar. Kemudian ada yang dengan sistem maro sekian hektar. Nah, ketika disewakan tentu yang pengelolanya adalah masyarakat sekitar yang kami tentukan juga Ustadz Edi. Jadi tidak sembarang petani yang bisa mengelola sawah gontor. Ya, mungkin boleh disampaikan salah satu syaratnya adalah yang sholat 5 waktunya nggak pernah putus. Nah, itu syaratnya salah satunya. Jadi, selain kami memberikan kesempatan untuk masyarakat berekonomi, tetapi syarat-syarat yang sifatnya terkait jiwa-jiwa pondok dan terkait dengan keagamaan itu juga kami terapkan. Jadi masyarakat yang mengelola, masyarakat yang menyewa. Tetapi Edi perlu disampaikan juga yang kemudian mengatur ya atau manajemennya itu adalah para ustadz-ustadz. Jadi mereka di pagi hari mengajar, di siang hari dan selebihnya tidak mengajar itu membantu pondok dalam mengurusi manajemen sawah terkait administrasi. Nah, tadi saya sampaikan, tentu ustadz-ustadz ini kan mungkin kuliahnya ya bukan di pertanian, maka dia laisa ahlan, bukan pakarnya di bidang itu, maka kami bekerja sama lagi dengan universitas ya, salah satunya kita pernah diskusi dengan IPB, Institut Pertanian Bogor, juga dengan beberapa alumni Ustadz Edi, Bapak Ibu sekalian yang kami sangat terbuka untuk mereka sumbang wakaf pikiran, sumbang wakaf tenaga, jauh-jauh datang dari Surabaya misalnya, ada pakar pertanian kita alumni dari Surabaya datang ngecek, Ustadz Edi bawa alatnya sendiri, dites sendiri unsur haranya, dites sendiri tanah itu yang ada di Gontor apa saja kandungan mineralnya, sehingga nanti keluarlah rekomendasi dari apa namanya pakar pertanian tadi yang cocok ditanam di sini adalah bibit apa namanya bibit padi yang varietas A atau varietas B. Itu juga yang kami sampaikan. Oh, yang cocok ditanam di sini buah alpukat atau buah nanas atau buah mangga dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kalau boleh dipetakan, Ustadz Edi ada 3 unsur. Pertama masyarakat, kedua unsur ustadz sebagai administrator atau manajemen, unsur ketiga para pakar, dan itu kami terbuka. Tidak harus dari alumni Gontor, tidak. Bapak Ibu sekalian, ada kepakaran yang kemudian dapat berkontribusi untuk pengembangan harta benda wakaf, tentu kami dengan sangat terbuka ya. Kerjasama bisa kemudian kita bangun. Jadi seperti itu Ustadz Edi. Ya, cukup ya Ustadz Edi ya. Sekarang ya kita cukup. Terima kasih Ustadz. ya sama-sama. Kita ke penanya selanjutnya. Ustadz Mukhlas udah angkat tangan dari tadi. Silakan Ustadz. Terima kasih Ustadz Sarudin. Saya Mukhlas dari Kendal. Ya, yang ingin saya Kendal. Ahlan Ustadz. Ya, yang ingin saya tanyakan kan berkembangnya yayasan ini ada orang yang ingin wakaf gitu ya. Ada yang sawah dan lain sebagainya. Nah, kebetulan itu kasus yang kemarin 2022 itu
ada orang yang wakaf kebetulan itu di tengah-tengah kampung. Ya, dia itu awalnya itu ingin jual tanah rumah itu kurang lebih 120 meter dengan bangunannya dan sebelahnya kepingin diwakafkan. Akhirnya kami dari pihak yayasan itu Pak kalau bisa diinfakkan aja Pak biar nanti kami mudah untuk mengelolanya karena itu ada di tengah-tengah kampung di perumahan. Nah, kira-kira cara kami kayak gitu itu diperbolehkan enggak? Akhirnya kami nego dengan yang pewakafnya itu dia mau yang satu kita beli, yang satu mereka infakkan. Niatnya jadi diinfakkan gitu untuk yayasan kami. Cara seperti itu kira-kira asan atau tidak? Terima kasih. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Mukhlas dari Kendal. Pengalaman kami ya, saya pikir tentu ini kan strategi ya Bapak Ibu sekalian. Jadi bukan di ranah benar atau salah atau enggak. Jadi kami melihatnya ini lebih kepada strategi. Begitu juga yang kami lakukan Ustadz Mukhlas di Gontor itu tadi disebut tanah wakafnya alhamdulillah sudah lebih dari 1.600 hektar di seluruh Indonesia ya. Nah, ada pernah Ustadz Mukhlas yang bertanya, apakah semuanya sudah bersertifikat tanah wakaf ya? Setelah kami coba sampaikan ke pihak urusan pertanahan, nampaknya juga tidak akan semuanya disertifikat wakafkan. Nah, kemudian terjadilah diskusi Ustadz Mukhlas ya. Loh, bagaimana kok tidak semuanya wakaf? Ya ternyata itu juga menjadi strategi kami ya. Agar tanah-tanah yang tadi disebutkan persis Ustadz Mukhlas ada tanah wakaf yang di daerah tertentu ya, itu jauh dari pantauan kami sehingga berpotensi untuk kurang produktif ya. Kalau itu dan di situ tidak kami sertifikatkan wakaf. Karena kalau merujuk ke peraturan yang ada hari ini ya, Ustaz Sahroni dan Bapak Ibu sekalian, paham kami sejauh kami tahu memang belum diperbolehkan untuk ruslak ya Ustaz Sahroni. Jadi kalau di peraturannya memang belum boleh ya kalau wakafnya di tengah kampung ya harus di situ gitu. Padahal di Singapura, di beberapa negara bahkan di Turki ya Bapak Ibu sekalian ya itu istibdal atau ruslak ya bahasa kita istibdal itu diperbolehkan. Jadi yang dilihat itu ya memang bukan tanahnya atau materinya, yang dilihat adalah kebermanfaatannya. Kembali ke tadi Ustadz Mukhlas yang diinfakkan ya. Mungkin paham kami kalau diwakafkan nanti susah ya Ustadz Mukhlas untuk dipindah-pindahkan karena di aturan kita belum memungkinkan itu. Nah, saya pikir itu termasuk strategi ya. Mau diinfakkan kemudian untuk memudahkan pengembangan dari pihak yayasan ya untuk dikembangkan hasilnya bisa lebih bermanfaat. Saya pikir dengan diinfakkan terlebih dahulu dengan status keberadaan di tengah kampung itu tadi, sekiranya oleh pihak yayasan dirasa lebih memudahkan untuk dikembangkan dengan akad infak, saya pikir tidak menjadi masalah, Ustaz Mukhlas. Ya, terima kasih. Misalkan dalam prakteknya itu kita jual belinya, itunya kan tadi kan luasnya itu 120. Sebelahnya kan juga 120 karena itu di perumahan. Di perumahan ya bisa katakan perumahan. Nah, itu kira-kira kalau nanti akad jual belinya tadi yang diinfakkan itu dimasukkan dalam akad jual beli sebagai strategi boleh ya? Menurut kami boleh, Ustaz Mukhlas. Ya, makasih. Ya, terima kasih Ustaz Mukhlas atas pertanyaannya. Selanjutnya silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan. Sambil nunggu, boleh saya ini saja sedikit mengeksplorasi. Selain aset berupa tanah tadi, Ustaz, apalagi Ustaz yang dikelola oleh Gontor, Ustaz, yang statusnya wakaf? Ya, terima kasih Ustaz Sahroni. Ada
secara nilai dan prinsip di Gontor ya, apapun yang diperlukan oleh santri, diperlukan oleh ustadz ya, itu kami berusaha untuk memenuhinya sendiri. Ya, itu tidak terlepas dari yang sudah disampaikan, ada panca jiwa pondok, yaitu kemandirian. Ya, tadi sudah disampaikan. Jadi misalnya Wakaf Mulia Institut nanti pada saatnya memiliki lembaga pendidikan misalnya, ya, entah itu pondok pesantren atau sekolah formal, silahkan. Nah, tentu ya itu nanti ada ada permintaan yang timbul, contoh seragam misalnya, ya, daripada kita jahitkan ke tukang jahit luar, kenapa enggak Wakaf Mulia sudah punya pesantren atau punya sekolah, mendirikan juga ya usaha jahit, ya. Usaha jahit sudah jelas segmented market. Siapa marketnya? Ya pelajar-pelajar yang ada di sekolah yang dikelola oleh Wakaf Mulia, ya. Jadi kepala sekolah ya fokus aja di pendidikan dan pengajaran. Nanti siapa yang ngurusin seragam, yang ngurusin buku, yang ngurusin sarana prasarana, nanti Wakaf Mulia bikin lagi, ya, bikin unit usaha jahit atau unit usaha pertukangan untuk suplai kursi meja ke sekolah yang dikelola oleh Wakaf Mulia. Jadi selain tanah, Sahroni dan Bapak Ibu sekalian, kami juga sudah ada pom bensin 2, alhamdulillah, ada di Ponorogo dan di Wonosobo. Lagi-lagi untuk apa pom bensin itu? Ya karena alhamdulillah kendaraan pondok sudah mulai banyak, ya, sehingga kami ingin mandiri, ya. Jadi kendaraan-kendaraan pondok, motor-motor kami para asatid itu tidak lagi beli bensin ke pom bensin luar, tetapi ke pom bensin Gontor. Ya, itu. Ada juga kami punya konveksi, Ustaz Sahroni. Jadi kami beli bahan di Bandung, ya. Kami beli bahan di Bandung, kemudian dalam roll-roll besar, ya. Kemudian kami bawa ke Ponorogo. Di Ponorogo kami produksi, itulah yang dipakai kaos-kaos olahraga para santri. Puluhan ribu itu kami kelola sendiri, kami jahit sendiri. Kemudian ustadz-ustadz perlu yang kuliah di universitas perlu jas alma mater. Ya, itu kami beli bahannya dari luar, kami jahitkan sendiri. Jadi secara umum apabila lembaga pendidikan itu berkembang, salah satunya dengan banyaknya mahasiswa atau santri, maka kalau ekonominya tidak tumbuh ke dalam, berarti ada sistem ekonomi yang bocor, Ustaz Sahroni. Jadi bukan hanya pajak aja yang bisa bocor gitu ya. Jadi sistem ekonomi protektif internal pondok juga bisa bocor. Ya. Bagaimana bisa misalnya kita punya rumah sendiri atau kita punya kolam ikan sendiri, ya, ikannya ikan kita, santrinya santri kita, tapi kita yang punya kolam malah kelaparan. Ya, itu ibaratnya waktunya kita panen ikan malah yang nyerok itu tetangga, malah yang nyerok orang lain. Kita yang punya kolamnya malah kelaparan. Itu kan logika ekonominya jadi nggak masuk itu, Ustaz Sahroni. Jadi seperti itu. Jadi apapun yang diperlukan santri, ustadz, kami berusaha memiliki sendiri. Ya, alhamdulillah kita juga santri-santri perlu main bola, nggak perlu ke Jakarta International Stadium gitu. Kita punya Gontor International Stadium sendiri. Ya. Masya Allah. Dan alhamdulillah juga rumah sakit kita juga sudah mulai beroperasi. Oh. Bapak Ibu sekalian, pasien pertamanya adalah Pak Kiai sendiri gitu. Jadi Pak Kiai sendiri yang kemudian dirawat di situ, ingin mencoba seperti apa rumah sakitnya sendiri gitu. Jadi alhamdulillah rumah sakit, pom bensin, penginapan, ya intinya apa yang kita perlukan kita usaha untuk wujudkan sendiri.
termasuk Ustadz Sahroni, istri saya juga produksi dalam negeri gitu, alumni Pondok Putri Gontor. Baik, baik, baik. Nah, misalnya gini Ustadz, saya ambil contoh tadi apa namanya penginapan ya, penginapan. Saya di dekat Unida kan ada penginapan Ustadz ya. Ya, betul. Nah, itu apa namanya untuk membangun apa namanya penginapan itu atau unit usaha yang lain itu pembiayaannya apakah menggunakan wakaf juga atau dari sumber dana yang lain, Ustaz? Ya, Bapak Ibu sekalian, sejauh yang kami amalkan itu pertama ketika ingin membangun unit usaha baru ya, alhamdulillah kami belum melibatkan pihak lain. Mohon maaf dalam artian perbankan ya. Jadi kami ingin membangun hotel ketika itu. Ya alhamdulillah dari Pak Kiai kita sudah punya seperti kalau di universitas itu ada RKAT ya, rencana kerja dan anggaran tahunan. Jadi misalnya tahun depan kita mau punya hotel, maka mulai sekarang kita menabung, Ustadz Sahroni dan Bapak Ibu sekalian, menabung ya sesuai dengan keperluan. Kalau tanah jelas kita sudah tidak beli karena ada di atas tanah wakaf. Jadi kita RAB kita hitung sendiri rencana anggaran bangunannya, kemudian furniturnya sudah kita hitung sedari awal. Misalnya kita perlu 10 miliar misalnya, maka kita mulai menabung. Dari mana tabungan itu? Satu, dari sisihan prosentase hasil unit-unit usaha yang sudah eksis. Ya, di Gontor sendiri alhamdulillah kita sudah mengelola 30 sampai 40 unit usaha. Ya, jadi kalau mohon maaf misalnya gampangan ngitung ya Ustadz Sahroni misalnya kita perlu 10 miliar misalnya. Nah, dari 10 miliar ya sudah dibagi rata misalnya. Ini mohon maaf ya gampang ngitung. Dibagi rata 40 unit usaha, berarti tahun depan 40 unit usaha itu harus berkontribusi sampai kepada 10 miliar. Maka tahun depan kita sudah bisa mulai membangun. Ataupun belum genap 10 miliar, dana yang ada itu kita sambil jalan, sambil terus apa namanya dibangun. Jadi seperti itu yang pertama dari internal. Atau kalau Allah kasih rezeki, Ustadz Sahroni dan Bapak Ibu sekalian, ya, ada beberapa bangunan-bangunan itu wakaf langsung dari para donatur, baik dalam dan luar negeri. Tanpa menyebut nama, iCash, Bapak Ibu sekalian, itu berada di dalam gedung 2 lantai, senilai sekian miliar, alhamdulillah, itu wakaf dari salah satu pimpinan nasional kita yang lalu. Itu alhamdulillah wakaf dari keluarga besar beliau. Ada juga bangunan dari kementerian hibah kalau bahasa pemerintahnya ya, karena kan pemerintah tidak boleh berwakaf ya, bolehnya hibah. Itu di Universitas Darussalam Gontor ada asrama mahasiswa ya dari Kementerian PUPR. Itu kami juga mendapat alhamdulillah. Jadi dananya bisa dari internal dengan cara menabung, dan kedua dari eksternal Allah kasih rezeki-rezekinya melalui orang Indonesia atau bahkan luar negeri. Itu secara umum Ustadz Sahroni. Jadi memang Pak Kiai pun itu nampaknya ilmu itu langsung gitu. Jadi Pak Kiai itu sudah terbiasa juga ketika mau buat ini harganya sekian, itu bisa menghitung itu. Jadi apa namanya Pak Kiai juga perhatiannya sampai sejauh itu. Masya Allah. Ya. Baik, terakhir Bapak Ibu sekalian silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Baik, mungkin saya ngelanjutkan Pak Sahroni. Boleh ya? Pak Edi, silakan. Ya, ini salam kenal juga sama Ustadz Syahrudin yang dari Gontor ini. Alhamdulillah saya itu alumni PKPU, Ustadz, yang 6 bulan itu loh, Ustadz. Ya dulu direkom oleh Ustadz Fahmi Zarkasi.
untuk ikut program itu. Nggak tahu sekarang masih ada apa enggak. Itu saya ikutin di 2011, saya ikut dulu. Gini Ustaz, saya minta share kontaknya. Memang kita dari rumah wakaf yang ada di Hidayatullah ini pengen silaturahmi sebenarnya bagaimana untuk berkolaborasi, mungkin bermuawanah dengan Gontor terkait dengan bagaimana pola pengembangan wakaf yang ada di Gontor. Karena memang kita sadari kalau Gontor itu kan yang terkenal itu adalah wakaf orangnya. Jadi diminta langsung oleh pihak Gontor ke orang tuanya untuk mewakafkan anaknya untuk berkarya di Gontor. Nah, itu yang kita kenal dan yang kita pahami sejak dulu. Bahkan ternyata ada sisi-sisi lain yang memang diterapkan oleh Gontor sendiri. Nah, kita pengen kalau kita punya pondok namanya Hidayatullah, Ustaz. Nah, jadi rumah wakaf itu di bawah naungan pesantren Hidayatullah. Nah, yang insya Allah nanti sewaktu-waktu insya Allah kita akan silaturahmi, Ustaz. Mungkin mohon info kontaknya atau mungkin apa. Karena dulu pernah di sana, ya insya Allah mungkin ada yang kenal-kenal lah yang di sana insya Allah. Siap. Begitu Pak Saroni dan Ustaz Syahrudin. Siap. Mohon izin Ustaz Syahrudin, nanti kami kirimkan nomornya ya ke Ustaz Edi. Ya, silahkan Ustaz Edi. Nampaknya kalau sudah kenal Prof. Hamid, Pak Rektor, ya nggak perlu kontak saya itu, tinggal WA Pak Rektor, nanti Pak Rektor, Prof. Hamid tinggal instruksi ke saya, ya saya tiada kata lain selain sam'an wa ta'atan gitu ya. Ahlan wa sahlan Bapak Ibu sekalian, itulah salah satu fungsi dari ICAS, Pusat Studi Wakaf. Memang sekarang dari pihak manapun yang ingin mengetahui bagaimana Gontor mengelola harta benda wakafnya, itu selalu Pak Rektor CC-nya ke kami di Pusat Studi Wakaf, baik dari dalam dan luar negeri. Sebagai info, setelah Lebaran, insya Allah ada 2 universitas besar di Malaysia itu akan mengirim kader-kadernya untuk short course tentang wakaf di Indonesia, khususnya di Gontor. Itu sudah berjalan, alhamdulillah. Dan di PKU Edi itu alhamdulillah semakin berkembang ya. Utusan-utusan dari Kalimantan Timur, dari beberapa lembaga provinsi lain juga terus bertambah Ustaz Edi ya. Jadi alhamdulillah Gontor terus ya eksis menebar kebaikan melalui jalur pendidikan. Insya Allah kami di situ. Baik. Terima kasih Ustaz Syahrudin, Bapak-Ibu sekalian. Kayaknya waktu kita sudah habis ya. Di beberapa wilayah mungkin sudah masuk waktu maghrib ya. Terakhir Ustaz Syahrudin, mohon berkenan closing statement-nya. Kalau boleh request cerita sedikit Ustaz, oleh-oleh dari Turki kemarin gimana? Terutama dalam konteks wakafnya Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Syahroni. Ya, oleh-olehnya dari Turki, alhamdulillah kami diberi kesempatan oleh Gontor dan juga universitas di sana untuk menggali kejayaan peradaban wakaf di Turki Utsmani. Insya Allah itu yang menjadi salah satu riset kami di doktoral. Insya Allah nanti mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian hasilnya bisa kami bukukan sehingga bisa kami launching nanti saat 1 abad Gontor menurut kalender miladiah di tahun 2026. Secara umum ya Bapak Ibu sekalian, kita sebenarnya sudah ada ya guru peradaban. Guru peradaban kita yang terlama yaitu peradaban Turki Utsmani ya, yang ternyata ya bisa bertahan sehingga 625 tahun, 6 abad lebih. Itu ternyata backbone-nya, tulang punggungnya adalah pengamalan dan pengembangan wakaf. Termasuk universitas kami di Turki itu tanahnya tanah wakaf warisan dari zaman Turki Utsmani, Ustaz Syahroni dan Bapak Ibu sekalian. Sehingga pemerintah tidak perlu lagi beli tanah untuk bangun universitas. Jadi tanah-tanah wakaf di Turki itu berserakan. Ya, itulah kemudian oleh pemerintah
pemerintah Turki itu diberdayakan dengan membangun universitas-universitas, salah satunya ya. Kemudian percaya tidak percaya, Ustaz Sahroni, SPP doktoral saya di Turki itu, di kampus saya itu aslinya gratis hari ini ya. Jadi universitas-universitas di Turki yang berbasis wakaf itu masih menggratiskan ya. Walaupun tetap ada bayaran sekitar $200 per tahun ya, tapi dibanding, mohon maaf, dengan program-program doktoral yang ada di Indonesia yang kami juga pernah survei itu puluhan juta, ternyata jauh-jauh ke Turki itu hanya $200 per tahun. Dan itu bukan tuition fee, itu hanya administration fee. Jadi kayak biaya administrasi. Jadi itulah peradaban wakaf kita bisa lihat di Turki. Mungkin nanti ada rezeki Bapak Ibu sekalian ya, dengan gagahnya Presiden Erdogan ya mengumumkan bahwa Masjid Hagia Sophia ya dikembalikan menjadi masjid ya, itu di depan pintunya itu tertera akta ikrar wakaf clear ya. Jadi ketika awal-awal diributkan ya, dengan gagahnya Presiden Turki itu ya berani karena datanya ada, akta ikrar wakafnya ada, bahwa itu adalah hasil wakaf dari para sultan sebelumnya. Jadi itu kita yakinlah dengan wakaf, Allah sudah ciptakan konsep wakaf sebegini indah dan fleksibelnya ya, berbanding dengan zakat yang begitu rigid, bahkan sampai angka-angkanya, nisabnya semua ditentukan, dan 8 asnaf penerimanya ditulis dalam Al-Quran, sedangkan di dalam wakaf, bahkan kata-kata wakaf sendiri di Al-Quran kita belum menemukan, tapi sesungguhnya esensinya ada di sedekah. Konsep sedekah inilah wakaf bergantung di dalamnya. Mungkin itu Ustaz Sahroni, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila masih kurang jelas pemahamannya. Ustaz? Ada yang tanya nama kampusnya apa? Oh, nama kampusnya Karabük Universitesi. Itu 6 jam dari Istanbul. Jadi memang kampusnya jauh dari Istanbul supaya belajarnya juga tenang gitu. Kalau yang sudah pernah, ya, diulangi Ustaz, kampusnya Ustaz. Ya. Nama kampusnya tadi diulangi Ustaz. Oh, Karabük. Karabük ya. Di Karabük. Ke arah selatan atau ke arah mana Ustaz? Itu arah yang ke Asia, Ustaz Sahroni. Ke arah Asia. Itu di bawahnya, kalau dari Ankara 2 jam, kalau dari pusat gempa Turki yang kemarin 900 km jauh, alhamdulillah. Oh. Ya. Itu dekat ke atas ke Laut Hitam kalau nggak salah, ke arah Rusia. Jadi kalau waktunya musim dingin ya memang kami membeku Ustaz Sahroni. Ya. Syukran. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas cerita-ceritanya, berbagi pengalamannya. Insya Allah ini menginspirasi buat kita semua yang sekarang ini sedang mulai concern ya terhadap pengembangan wakaf ya di tempat masing-masing, yang memang membutuhkan inspirasi, membutuhkan dorongan-dorongan, motivasi dan sebagainya, karena potensi-potensi wakaf itu sebenarnya ada di sekitar kita, tinggal kita mengoptimalkannya aja. Semoga ini juga bagian dari wakaf Ustadz ya, jariah Ustadz ya, berbagi kepada kami ya, dan kami mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan dalam pelaksanaan acara ini. Baik Bapak Ibu, kita tutup pertemuan kita dengan sama-sama baca hamdalah, istighfar dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat berbuka puasa buat yang sudah berbuka dan yang belum masih menunggu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakallah Ustaz Sahrudin. Sama-sama Ustaz. Ahlan. Kalau mau mampir ke Unida silahkan. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.